الذي أمرنا بنعمل الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sama-sama sudah melaksanakan rangkaian ibadah sholat subuh berjamaah, dan ini adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tidak setiap umat Islam dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ada yang dibangunkan juga tidak sholat subuh berjamaah di masjid, tapi mudah-mudahan sholatnya di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada subuh ini saya borongan. Untung tadi ada muazin, kalau ada muazin saya azan juga itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, keberuntungan yang lain Allah berikan pahala dari langkah ibu bapak dari kediaman masing-masing, dari rumah sampai dengan masjid. Terus kita duduk bersimpuh dengan keberadaan hati yang ikhlas. Apalagi kalau dapat nyender, insya Allah masuk surga. Nggak begitu ya. Kesemuanya dilaksanakan tergantung kepada ketulusan hati kita, keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sampaikan hadis Rasulullah SAW yang sanadnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang menyelamatkan, ada 3 hal yang membinasakan, ada 3 hal yang meninggikan derajat, dan ada 3 hal menghapuskan dosa. Nah ini mudah-mudahan sampai ini disampaikan sampai 4 poin ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sawib. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena dia kesukaannya dengan anak kucing. Hirrun artinya kucing, hirratun kucing perempuan. Jadi Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Tuh. Sehingga kalau dia berberangkatan selalu ada tuh di lengan bajunya anak kucing. Maka disebut Abu Hurairah. Bahkan diabadikan tuh di Mekah jurusan Ma'la. Ma'la itu adalah makomnya Sayyidah Khadijah. Itu ada masjid kucing. Nah, Masjid Abu Hurairah nggak ditulis kucing, kucing mah bahasa kita ya.
berderetan dengan Masjid Jin. Itu ada Masjid Abu Hurairah dan Masjid Kucing di situ ya, dan Masjid Jin. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan, menginformasikan kepada kita, amal munjiat, adapun 3 hal yang bisa menyelamatkan. Apa itu? Yang pertama adalah fakhosyatullahi ta'ala fi sirri wa alaniyah, takut kepada Allah Ta'ala baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Nah ini, takut kepada Allah lahir dan batin. Takut kepada Allah itu adalah bukan seperti takutnya kepada binatang buas. Takut kepada Allah itu adalah takut azabnya, takut murkanya, takut rahmat dan barokahnya tidak diberikan. Nah ini takut kepada Allah. Dan sekarang tidak sedikit orang yang tidak takut sama Allah, lalai kepada peringatan-peringatan Allah. Dan ini sangat bahaya, Pak. Rasa takut kepada Allah adalah menggiring diri supaya disiplin beribadah, menjadi orang yang bertakwa. Kalau menjadi orang yang lalai kepada Allah, nanti Masya Allah rugi, Pak. Kita lihat di dalam surah 7 ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Akhir ayat itu ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Siapa yang lalai itu? Kita lihat rinciannya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh kami akan penuhi, akan isi apa? Neraka jahanam. Oleh siapa diisinya? Minal jinni wal ins, oleh jin dan manusia, Pak. Loh, kenapa jin? Padahal jin itu adalah diciptakan dari api, sedangkan neraka juga api. Kalau begitu api dengan api kan nggak ada apa-apanya. Tidak begitu, Pak. Seperti begini, kita tahu tangan ini, bogeman ini. Ini tangan terdiri dari kulit, daging, dan tulang. Lalu pipi juga kulit, daging, dan tulang. Lalu kita pukul pipi itu dengan tangan. Sakit nggak? Sakit. Nah itu jawabannya, Pak. Meskipun diciptakan dari api itu jin, tetap dia akan merasakan sakitnya masuk ke dalam neraka. Loh, kenapa jin masuk ke dalam neraka? Karena hanya 2 makhluklah yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu yang ditugaskan untuk beribadah adalah jin dan manusia. Jadi yang akan masuk ke dalam neraka itu adalah jin dan manusia. Yang bagaimana itu jin dan manusia itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah ini, Pak. Mana ayat Allah? Ayat itu artinya tanda, tanda kekuasaan Allah. Apa? Seluruh ciptaannya, termasuk kita semua adalah tanda kekuasaan Allah.
Nah, orang yang masuk ke dalam neraka nanti adalah orang punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Sekarang tidak sedikit, Pak, yang tidak punya nurani, hatinya tidak digunakan untuk kepedulian kepada sesama. Ini itu, Pak, hatinya tidak ada, terenyuh. Bahkan sekarang Masya Allah luar biasa, Pak, orang ada yang nari-nari di atas penderitaan rakyat kan. Itu artinya apa? Tidak punya nurani, Pak. Di kampung kehidupannya ya begitu, Pak. Kalau nggak nyangkul ya nggak makan kan. Berasnya mahal dan sebagainya kan. Nah, inilah orang yang gofil, yang lalai. Orang punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak ada kepedulian sosial kepada sesama manusia. Ada nggak model seperti itu? Ada ya. Nah, sekarang lagi musim, Masya Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan Allah, tidak memperhatikan siapa yang perlu dibantu ya. Walahum adanun la yubsiruna biha la yasmauna biha, mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tidak ada peduli ya. Tidak mendengar aspirasi orang lain. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu adalah bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Masya Allah, Tuhan. Kalau kita sebagai manusia, Pak, melakukan kemuliaan, menggunakan hati, menggunakan mata, menggunakan telinga, menjadi orang yang mulia, maka kemuliaannya dinilai oleh Allah lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Kita melakukan kebaikan menjadi orang mulia karena mampu mengendalikan hawa nafsu, lebih mulia daripada malaikat. Paham? Alhamdulillah. Biasa kalau ngaji itu godaannya apa? Ngantuk ya. Iya, kalau yang ngantuk itu anugerah dari Allah, Pak. Iya. Jadi kalau ada yang tidur jangan dibangunin, sedang menikmati nikmat dari Allah ya. Dapat pahala. Nah, bagaimana kalau seandainya itu tidak digunakan potensi yang ada, yang diberikan oleh Allah? Hatinya, matanya, pendengarannya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak. Lebih buruk lagi, Pak. Dan memang benar kita lihat, Pak, namanya binatang itu disiplin, Pak. Sebuasnya itu namanya binatang anjing, Pak, masih bisa dididik, masih bisa taat, turut kepada siapa? Kepada pendidiknya. Itu anjing yang begitu ganasnya, yang begitu galaknya. Tapi manusia yang memiliki hati, ada yang lembut, tapi terkadang dia adalah lebih keras lagi daripada binatang. Kalau binatang, Masya Allah, Pak, disiplin, makanannya aja disiplin, Pak. Ada binatang yang suka makan rumput, tidak suka makan daging. Ada binatang yang suka makan daging, tidak suka makan rumput. Tapi ada makhluk Allah, daging dan rumput dimakan. Apa tuh? Manusia, Pak. Masya Allah. Kalau kambing itu lapar masuk kebun singkong, yang dimakan hanya daun-daunnya saja, Pak.
dan dia hanya terjangkau daunnya, lalu dia sudah kenyang perutnya, dia pulang. Itu kambing begitu. Tapi kalau manusia lapar, masuk kebun singkong, apa yang terjadi? Dicabut singkongnya, dimasak, dibakar kan bisa singkong. Daunnya juga diambil, sudah dimakan, kenyang perutnya, nggak cukup, nyabut lagi, bawa ke rumah. Itu namanya manusia. Ada kambing suka bawa singkong ke rumahnya? Kan nggak ada. Kira-kira ada nggak sifat yang seperti itu sekarang? Masya Allah. Tahu bajing, Pak? Bajing apa namanya? Tupai. Itu binatang yang disiplin makannya, Pak. Bajing itu makannya cuma kelapa. Loncat pohon satu, loncat pohon kedua, yang dimakan itu cuma kelapa. Disiplin, nggak mau yang lain. Tapi ingat, kalau sudah jadi bajingan, Masya Allah, sekarang yang banyak bajingan ini, aspal diminum ya, kabel dibikin urap. Udah tahu itu adalah larangan Allah, udah tahu itu adalah ada sanksi dari Allah. Mereka tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diinformasikan betapa hebatnya itu hukum. Udah ketangkap lagi satu ini sekarang ini, kambing misalnya. Nah, ini gambaran orang yang tidak takut kepada Allah, sengsara dunia, sengsara akhirat, karena dia akan mengikuti selera hawa nafsunya. Makanya kalau ingin selamat, apa kata Nabi? Takut kepada Allah lahir dan batin. Di mana saja kita berada, harus ada rasa takut kepada Allah. Akhirnya dia bisa disiplin diri, tidak melakukan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal qasdu fil fakri wal ghina, kata Nabi. Hidup sederhana dalam keadaan fakir dan dalam keadaan memiliki kecukupan harta. Hidupnya sederhana, bersahaja. Dan ini karakter orang yang beriman. Orang beriman itu tidak ada ruginya, Pak. Diuji dengan kemelaratan, dia bersabar, sabar jadi kebaikan. Diuji dengan kekayaan, dia bersyukur, syukur jadi kebaikan. Itu yang bersahaja. Tidak boleh menjadi orang pada saat dia fakir, pada saat dia memiliki sedikit harta, dia ngeluh. Apalagi pada saat banyaknya harta, dia menjadi sombong. Nah, ini adalah yang tidak diajarkan dalam agama. Harus bersahaja, hidup sederhana. Kita pikir aja, Pak, coba makan itu seberapa sih, kan gitu ya. Kalau saya makan sesuap-sesuap, Pak. Iya. Apalagi kalau sudah ada nasihat dari dokter ya. Kata dokter apa? Jangan makan rendang nangka, katanya kan itu. Jangan makan ini, makan itu. Yang dimakan apa? Ya. Jadi hidup sederhana. Pada saat fakir tidak mengeluh, pada saat ada kecukupan harta tidak menjadi bangga dan sombong. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wal adlu fil ridha wal ghadab. Supaya kita selamat, kata Nabi, bahwa hendaknya berlaku adil antara ridho dan murka dan marah, antara senang dan marah. Senang rela karena Allah, marahnya pun karena Allah. Kita di sini nih duduk kan bersimpuh ridho
Kenapa? Karena Allah. Kalau nggak karena Allah, masya Allah, mending pulang lalu tidur lagi, kan gitu. Ini perjuangan yang memang begini Pak, yang namanya ngaji itu begini ya. Godaannya itu kalau biasa nih kepada ibu-ibu, maaf ibu-ibu di sono bukan di sini pada anteng semua ya, saking antengnya pules gitu ya. Ada yang senantiasa kalau ngaji itu seperti apa namanya, bebek. Bebek itu dari mulai keluar kandangnya itu yang disosor itu apa? Makanan. Tuh. Jadi ada yang ngaji tujuannya makanan aja. Ada yang memang seperti soang. Soang itu apa? Bunyinya kuang kuang. Artinya apa? Dia datang ke pengajian itu bukan menyimak, tapi apa? Ngobrol. Ada yang itu. Sepi, alhamdulillah tuh. Ada juga seperti entok. Entok itu apa? Suaranya kan halus. Bisik sama temennya. Nanti sarapannya apa? Katanya kan itu tuh. Nah, kalau bapak-bapak biasanya kalau ngaji tadi larinya ke mata, ngantuk. Makanya tidak sedikit saya mau menyender, katanya kan gitu tuh. Ini godaan. Kalau dulu Pak, dulu itu saya waktu sekolah itu dari mulai SMA ya, namanya ada penataran P4 ya. Apa namanya? Pedoman Pancasila. Ya sekarang juga sama P4. Lagi ngaji ini P4 Pak. Apa yang maksud dengan P4? Pegel pinggang, pantat panasan. Ngelonjor ibu, ngelonjor yang punya masalah kaki ya. Jadi ngaji itu harus senang, harus bahagia. Yang ngelonjor aja kakinya kalau yang bermasalah. Khawatir nanti kalau dipaksain melekuk nggak bisa bangun, nggak bisa pulang Pak. Yaitu maklum lah ya, kalau sudah ada faktornya di dalam tuh U ya, angkanya U tuh. Itu sulit ya untuk berdiri, untuk duduk tuh. Nah, jadi di sini adalah duduk karena Allah. Begitu marah juga karena Allah. Apa kena marah? Karena ada seseorang yang menghinakan agama. Marah karena apa? Karena Allah. Nah, inilah yang akan menyelamatkan Pak. 3 hal yang akan menyelamatkan kepada kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya, wa ammal muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Apa saja? 3 hal yang membinasakan itu adalah fasyuhu syadidun, sangat kikir, memiliki jiwa sangat kikir. Bahasa atau kata kikir itu kosakatanya banyak. 1 kikir, 2 apa? Pelit, 3 apalagi? Koret, ya, pedit, apalagi? Buntut kasiran, merepet jahe, macam-macam itu, jelek kedengarannya. Ya. Alhamdulillah itu baru pada datang. Ulangi, selamat datang rombongan dari Masjid Al-Ihsan Pak Haji Etom. Alhamdulillah, kita doakan semoga pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Langkahnya berapa langkah? Banyak tuh. Insya Allah. Kata Nabi apa? Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang lagi ke rumahnya. Semakin jauh, semakin banyak langkahnya, semakin tinggi derajat di hadapan Allah, semakin banyak guguran dosanya. Langkahnya banyak. Yang paling jauh siapa? Dia dari Al-Ihsan. Ya. Jadi 3 hal yang membinasakan itu, 1 adalah fasyuhu sadidun, sangat kikir, pelit, pedit, hitungan, nah gitu. Ya.
Dan memang manusia memang memiliki sifat itu, sifat pelit. Ya. Kenapa? Karena terlalu hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Ya. Lihat di dalam surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Surat 3 ayat 14. Kata Allah, zuyyina lin-nas, diperindah bagi manusia apa? Hubbus syahawat, kecintaan terhadap sesuatu yang diingini. Nah ini hubbus syahawat, kecintaan terhadap syahwat. Apa? Sesuatu yang diingini. Diperindah tuh. Pertama, minan nisa, cinta terhadap wanita. Ini hubbus syahwatnya begitu, cinta terhadap wanita. Dan ini fitrah dari Allah, Pak. Kalau laki-laki cinta wanita wajar, memang itu udah fitrahnya dari sononya. Perempuan mencintai laki-laki yang memang sudah fitrahnya. Yang bukan fitrahnya adalah laki-laki mencintai laki-laki, kan gitu. Nah ini wal banina, yang kedua cinta terhadap anak. Ya. Di sini banin bentuknya muzakkar, laki-laki, bukan banat. Banat itu perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Banin anak laki-laki, banat anak perempuan. Cinta. Dan memang ini sewajarnya, memang ada rasa cinta terhadap anak. Bahkan Masya Allah ya, di dalam Al-Quran itu tipologi anak itu beraneka macam, Pak. Kalau kita lihat di dalam surat yang ke-18, surat Kahfi ayatnya 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Ya. Apa yang dimaksud perhiasan dunia? Yang namanya perhiasan itu adalah memberikan kebahagiaan, senang hati. Anak ini dari mulai kecil pinter, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan dia dapat pekerjaan yang lumayan bagus, jadi hiasan hidup. Jadi apa? Kebanggaan orang tuanya, ya. Tuh. Ada yang kedua, anak itu dikatakan sebagai musuh. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dalam surat Al-Anfal. Kalau nggak salah ayat 28, surat Al-Anfal. Bahwasanya harta dan anakmu itu adalah sebagai ujian, Pak. Diuji sama anak. Ya. Ibu diuji sama anak dari mulai mengandung, diuji itu. Waktu sebelum 4 bulan itu seorang ibu bagaimana reaksinya, Pak? Muntah-muntah, kan diuji itu. Begitu dia sudah waktunya keluar, lahir, maka di situ diuji perjuangannya itu untuk melahirkan, Pak. Masya Allah, kalau zaman dulu nggak ada sesar, Pak, nggak ada dulu. Dulu lahiran tuh pakai apa? Pakai paraji. Kamu sana namanya paraji, dukun beranak. Ditungguin aja tuh. Itu perjuangannya, ujian tuh bagi seorang ibu, Pak. Meregang nyawa, bersimbah darah, lahir ke alam dunia itu bayi. Masya Allah, hilang rasa sakitnya melahirkan, dicurahkan kasih sayang kepada anak yang sudah lahir. Masya Allah, itu perjuangannya, ujiannya. Sudah lahir ke alam dunia, diuji lagi terus sampai dewasa. Ya, ini ujian. Makanya sangat naif sekali kalau seandainya ada anak yang kurang ajar sama ibunya, terutama sama ibu, Pak.
Karena Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana nih akhlak saya kepada orang tua, siapa yang lebih utama? Sampai dijawab ummuka. Berapa kali? Ummuka tuh. Summa abuka, baru kemudian bapakmu. Tuh. Jadi di sini masalah Allah menyebut 3 kali ibu, 1 kali bapak. Kalau begitu ibu 3, bapak 1. Benar gak ya? Ibu 3, bapak salah ya, tapi ada. Nah, jadi di sini Pak, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kenapa manusia itu kikir, karena terlalu hubud dunya, cinta terhadap dunia. 1, cinta kepada wanita, perempuan kepada laki-laki, kemudian cinta kepada anak. Wal qanatiril muqantarati, yang ketiga adalah cintanya terhadap harta yang numpuk, minad zahabi wal fiddah, dari bangsa emas dan perak. Tuh, numpuk-numpuk harta. Minad zahab wal fiddah, dari emas dan perak. Ya. Dari dulu memang emas dan perak itu menjadi barometer dalam kehidupan ekonomi Pak. Kalau ibu-ibu ya, kalau sama emas itu seneng-seneng banget. Boleh seneng sama emas ya, tapi yang nggak boleh sama emas-emas ya. Repot urusan itu. Minad zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah, dan diuji hubud dunia terhadap apa? Adalah kuda tunggangan. Kendaraan sekarang ini ya. Kalau zaman dulu kan tunggangan yang paling hebat itu kuda. Kudanya hebat-hebat. Kalau hitam tuh hitam banget, nggak ada putihnya. Kalau putih-putih banget, nggak ada hitamnya, hebat. Katanya tuh mahal zaman dulu. Memang benar, sampai sekarang kendaraan yang mereknya itu kuda mahal. Benar gak ya? Kecil tuh gambarnya, tapi harganya mahal, miliaran ya. Nah, jadi landasan manusia itu pelit karena hubud dunya. Wal an'am, senang dengan binatang ternak. Wal has, dan juga senang dengan apa? Sawah dan ladang. Apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayati dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan di dunia sementara, Pak. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tuh ya. Insya Allah kita tidak menjadi orang yang kikir. Orang kikir itu hidupnya nggak bahagia, selalu suuzon, buruk sangka. Ya. Ada saudaranya dari jauh datang ke rumah itu, karena dasarnya fakir, dia pelit gitu ya. Dia suuzon, buruk sangka. Padahal itu saudaranya jauh. Mbak, saya mohon izin ya, mau nginep 3 hari katanya. Pas ngomong 3 hari itu kaget, Masya Allah, 3 hari bagaimana makannya, berapa biayanya, udah dihitung Pak. Padahal dia cuma numpang tidur aja kan itu. Suuzon. Pengalaman Pak, Masya Allah. Ini masih ini, saya pengalaman bawa map. Donatur ya. Kalau nggak kenal, nggak dibukain pintu ya. Pelitnya luar biasa. Padahal bawa map itu belum tentu dia minta sumbangan. Ternyata kan nganterin undangan ya. Insya Allah kita tidak menjadi orang pelit. Orang pelit itu sengsara hatinya, tidak bahagia, selalu dirundung dengan ketakutan. Dia menyimpan sesuatu yang berharga di rumahnya itu. Rumahnya itu ada kamarnya, di kamar itu ada lemari. Lemari itu di kamar, disimpan itu barang berharga di dalam lemari. Lemarinya dikunci, kunci ya, yang luar biasa.
kemudian itu adanya di kamar, kamarnya ada pintunya, pintunya juga dikunci. Kamar itu di dalam rumah, rumah ada pintunya, pintunya dikunci. Kunci itu ada pagarnya, rumahnya ada pagarnya, pagarnya juga dikunci. Dia berangkat jauh selalu ingat. Kenapa? Pelitnya, naudzubillah. Ya. Jadilah orang yang dermawan, ya. Orang dermawan itu bahagia hatinya, senang, indah, ya. Dan akan dimudahkan hidup oleh Allah kalau orang yang dermawan itu. Kita lihat di dalam surat 92, surat Al-Lail ayat 5, ayat 6, ayat 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang suka memberi wattaqwa dan takwa, maka dan dia membenarkan sesuatu yang baik yaitu pahala, yaitu surga, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan yang mudah. Kuncinya supaya hidup mudah adalah salah satunya suka memberi. Ya. Kalau sudah demikian, insya Allah hatinya itu bahagia, dimudahkan sama Allah kehidupan itu, ya. Yang kedua, yang suka membinasakan itu, yang bisa membinasakan itu adalah wahawan muttaba'un, selalu mengikuti hawa nafsu. Kita sebagai manusia dilengkapi dengan hawa nafsu, ya. Di dalam surat Atin yang ibu bapak sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna fisiknya begini, dan juga disempurnakan ada akal dan hawa nafsu. Itu hebat manusia. Tetapi awas, kalau tidak bisa menjaga hawa nafsu, akan membinasakan hidup. Ya. Nafsu tidur ada, kerjaannya tidur mulu, kan bahaya itu. Tidur lagi, bangun lagi, kan itu ada lagunya tuh. Insyaallah. Nafsu makan, makan terus, bahaya. Ya. Ini akan mencelakakan, membinasakan diri. Maka barang siapa yang akalnya bisa menundukkan hawa nafsunya, maka itu orang bahagia. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang akalnya dikuasai oleh hawa nafsunya, itu orang celaka. Kita harus hati-hati, ya. Yang ketiga, yang membinasakan itu adalah wa'ijabul mar'i binafsi, bangga terhadap dirinya sendiri, ya, tanpa melihat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bangga apa? Ta'ajub. Bahasa kitanya adalah bangga. Padahal apa yang terjadi, yang kita rasakan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita banggakan. Ya. Kita kan sering mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernafas karena izin Allah, kita bisa berjalan juga dengan izin Allah. Jadi sesuatu itu jangan menganggap bahwa ini adalah hasil jerih payah sendiri, tanpa melibatkan yang maha kuasa. Kesemuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Fir'aun. Dia Masya Allah bangganya jadi Fir'aun, mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang lain di bawah dia. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun, ya. Bangga dengan sholat, ya, dengan ibadah. Awas, ibadah itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah, bukan untuk dibangga-banggakan. Dia rajin baca Quran, ngomong sama teman, alhamdulillah saya sebulan ini udah hatam, gitu ya. Itu nggak jadi pahala tuh, Bu, ya.
Alhamdulillah saya tahajud. Nah, nanti ada bab tahajud itu. Enak banget, nah itu jadi kebanggaan. Ya. Nah, itu adalah yang membinasakan. Wa amma darajat, dan adapun yang bisa meninggikan kedudukan, kemuliaan di hadapan Allah, ini 3 juga. Yang pertama apa? Fa ifsya'us salam, menebarkan salam. Tuh. Kalimatnya assalamu alaikum. Salam itu adalah kalimat doa yang memang diajarkan dalam agama, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Assalamualaikum. Doanya itu tidak terpaku dengan waktu. Lain kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, hanya sebatas itu selamatnya. Tapi kalau assalamualaikum, ya sepanjang hari, bahkan sepanjang malam, seterusnya didoakan selamat. Ketemu dengan orang, assalamualaikum, kan itu. Itu assalamualaikum itu bukan permisi, Pak. Kan ada orang lewat permisi, itu bukan assalamualaikum. Kalau di Jawa permisi itu apa? Kula nuwun, ya. Kalau di Sunda apa? Punten. Ada lagi Sunda itu halusnya sampurasun. Jawabannya rampes. Tuh ya. Nah, salam itu luar biasa. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana itu salam ini. Di dalam surat 4 ayatnya ayat 86. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka apabila kalian dikasih suatu penghormatan oleh orang lain, maka jawablah penghormatan itu adalah yang lebih bagus atau sama daripadanya tuh. Kalau kita ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, sudah cukup. Ada assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik tuh. Ya. Hukumnya mengucapkan salam itu sunnah, jawabnya wajib. Wajibnya wajib kifayah, wajib kolektif, ya. Kalau tidak dijawab oleh orang banyak, maka dosa semua. Tapi kalau ada yang menjawab salah seorangnya, maka dosa itu tergugurkan. Itu namanya fardu kifayah. Tuh. Intonasi salam itu kan banyak, Pak. Kan suka dengar ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siapa tuh? Qori membaca Quran, ya kan? Nggak ada qori assalamualaikum, nggak pernah tuh. Tapi ada juga orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siapa tuh? Ngumumin orang mati, ya kan? Ada juga assalamualaikum, orang minta-minta. Makanya ibu kalau ada orang yang malam-malam tuh assalamualaikum, ada yang minta itu tuh, ya. Kalau bikin WA, SMS, apa Facebook dan sebagainya itu tulisannya itu lengkapin assalamualaikum. Kalau orang baca tulisan itu jadi pahala, Pak. Dijawab waalaikumsalam, jawabannya lengkap begitu. Ini mah enggak aww. Apa aww? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya di situ. Ternyata enggak. Atau asww. Kenapa susah banget assalamualaikum, kan itu ya? Jadi pahala. Hukumnya salam itu ada yang wajib dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, dan ada salam yang tidak perlu ada jawaban.
Yang wajib dijawab kapan? Bapak masuk masjid di seperti ini, Assalamualaikum, wajib dijawab. Kalau tidak dijawab dosa, karena fardu. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Saya jadi imam, selesai sholat ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Nggak perlu dijawab sama makmum. Coba kalau seandainya dijawab sama makmum, rame banget ya. Nggak perlu dijawab. Ada salam yang tidak perlu ada jawaban. Ibu bapak ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak perlu ada. Kalau ada jawaban gimana? Tuh ya. Ini salam Pak, Masya Allah. Sebarkan salam. Sahabat setelah menerima ajaran ini dari Rasulullah, kalau ke pasar mengucapkan salam, luar biasa. Alhamdulillah kita juga sudah menjadi kebiasaan. Karakter seorang muslim senantiasa menyebarkan salam. Hanya memang belum pernah saya dengar kalau bapak ibu naik angkot atau naik bis, begitu masuk bis umum, Assalamualaikum, kan nggak pernah ya. Atau masuk angkot, Assalamualaikum, nggak pernah. Padahal itu kan bagus. Ya itu ya. Yang kedua yang akan meninggikan derajat kebaikan di hadapan Allah, wa it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lapar. Ini lagi-lagi ini kita harus memiliki jiwa sosial, berbagi rasa kepada sesama melalui zakat, melalui sedekah, melalui infak. Kasih orang yang lapar itu. Ya mudah-mudahan kelaparan di kita tidak seperti kelaparan di Palestina yang sekarang Pak. Ya Allah ya Rabbi, di Palestina itu sampai kerak-kerak nasi itu ya, makan itu dicongkelin, dimakan sama mereka. Di kita nasi-nasi dibuang-buangin. Ya. Ini kembali menjadi orang yang memiliki sosial yang tinggi. Ya. Dari makan yang lapar. Siapa yang lapar? Boleh jadi yang berpuasa, terutama fakir miskin yang sulit untuk mengais rezeki. Ya. Yang ketiga yang akan menundukkan derajat itu adalah wassalatu bil-lail wan nasu niyam. Wassalatu bil-lail yaitu adalah yang sholat di waktu malam, wan nasu niyam saat manusia sedang tidur. Nah, ya. Namanya apa? Tahajud. Kalau Nabi tahajud itu sudah mewajibkan bagi dirinya sendiri. Kalau kita sunnahnya sunnah muakkad. Perintahnya dalam Al-Quran surat apa? Surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kalian, merupakan sholat tambahan. Tentunya apa? Ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala memberi tahajud supaya kamu mendapatkan maqamam mahmuda, makom yang terpuji. Bapak Ibu, kalau anak kita supaya naik jabatannya, naik gajinya dan sebagainya, jangan datang ke dukun. Udah datangi Allah melalui sholat malam, sepertiga akhir malam di waktu yang sunyi. Masya Allah, akan terasa indah dan nikmatnya itu melaksanakan ibadah tahajud itu ya. Dan akan hilang rasa ngantuknya kalau sudah asik kita melaksanakan tahajud ya. Memang agak berat kalau orang yang belum biasa ya. Ya kalau yang sudah kayak saya udah berumur, katakan ya, tidur kan kalau 5 jam udah cukup Pak. Kalau sudah bangun nggak bisa tidur, tidur lagi, udah tahajud. Kalau sudah bangun nggak bisa tidur lagi, apalagi banyak utang, ini bisa tidur gitu ya. Tahajud, dekatkan diri kepada Allah untuk meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, wa ammal kafarat
dan 3 hal yang bisa menggugurkan dosa. Apa? Fa isbagul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu di saat waktu yang dingin. Ya. Kesempurnaan wudu, menyempurnakan wudu di waktu udara sangat dingin. Kalau di Indonesia sih nggak ada dinginnya ya. Kan kita mah cuma 2 musim, musim kemarau, musim hujan, nggak ada musim dingin, nggak ada. Kalau di Eropa, Masya Allah, di Arab Saudi kan banyak musimnya. Kalau dingin banget, kalau panas banget kan gitu. Nah kalau pada saat musim dingin disempurnakan wudunya, maka itu akan menghapuskan dosa yang luar biasa. Apakah wudu kita tidak menghapuskan dosa? Bisa juga menghapuskan dosa. Artinya sempurna wudu itu adalah rukun-rukun sunnah-sunnahnya dan syaratnya dilaksanakan. Ya, kalau saya tanya berapa rukunnya wudu, kadang-kadang nggak pada tahu itu. Katanya baca bismillah, Masya Allah, harus ngaji lagi Safinatun Najahnya, kitab yang tipis tentang rukun wudu. Rukun wudu itu kan cuma 6 ya. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai sikut, 4 mengusap kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, ke-6 tertib. Cuma 6 rukunnya itu wajib. Kalau tidak dilaksanakan salah satunya maka tidak sah wudunya. Kalau yang sunnahnya sisa dari itu tuh. Jadi sempurna wudu itu. Yang kedua, wa naqlul aqdami ila jamaah. Untuk menghapuskan dosa itu apa? Wa naqlul aqdami ila jamaah, melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tuh, ibu bapak wudu dari rumah, langkahkan kaki ke masjid. Sama dengan menuntut ilmu itu, 1 langkahnya derajatnya ditinggikan, 1 langkahnya dihapuskan dosanya. Makanya sunnahnya itu ibu ya, kalau masuk masjid pertama dari sebelah sini, nanti pulangnya sebelah sana tuh. Kalau pengen banyak langkahnya muter dulu ke Blok M tuh, kalau orang Blok A, biar banyak langkahnya kan gitu tuh. Oh saya kan nggak pakai langkah, pakainya sepeda motor, hitungannya langkah. Saya pakai mobil, hitungannya langkah. Bukan dihitung bannya jadi 4, enggak. Langkahnya yang dihitung tuh. Karena ada perjuangan ya. Terakhir, wantidharus shalah ba'da shalah. Menantikan sholat sesudah sholat. Ya, itu menghapuskan dosa. Artinya apa? Bukan habis sholat zuhur diam aja sampai nunggu maghrib asar, masih bukan itu maksudnya. Setelah selesai sholat, bermohon kepada Allah supaya dipertemukan lagi dengan sholat yang akan datang. Itu namanya menanti sholat sesudah sholat. Jadi rindu dengan sholat itu Pak. Ya. Karena apa? Karena salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat, hal yang bagus itu ya. Dan sholat itu adalah merupakan zikir yang besar ya. Nah di dalam surat Toha surat 20 ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tuh ya. Siapa yang menamakan Allah? Allah sendiri Pak. Kita punya Tuhan yang namanya Allah. Allah sendiri yang mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Diperintah sama Allah untuk menyembah Allah. Salah satunya adalah wa qimis shalah, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jangan dibalik ibu bapak. Salat itu adalah zikir, yang dibalik zikir itu salat, jangan. Maka ada orang yang namanya cukup dengan eling.
aliran kebatinan, ada yang namanya eling. Ingat, itu katanya sholat. Enggak, konteks ayat tidak demikian. Sholat itu adalah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang akan menghapuskan dosa. Demikian Allah dengan Rasulnya mengajarkan kepada kita tentang akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dengan tujuan kita adalah mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, dan di akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya? Silahkan. Alhamdulillah udah paham semua ya. Ada yang nanya? Ayo silahkan. Ada di pojok tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tak saya mengingat satu orang itu mati, hancur, kubur begitu. Kenapa ulangi? Begini, mengingat satu orang mati, hancur, kubur begitu. Yaitu menjadi Netanyahu yang selalu itu kan rakyat Palestina yang selalu menghancurkan, sekarang para boleh bombardir. Jadi saya selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, kirimkan bombardir, batu-batu menyala segede kawan keislaman berjalan Netanyahu. Iya. Nah, apakah itu berdosa? Iya. Pertanyaan pertama. Yang kedua tentang Abu Hurairah yang sama kucing. Nah itu juga saya tak ada. Boleh tak Allah membinasakan kucing yang sedang penting dengan alasan dia tidak mau kucingnya banyak, yaitu mengambil politik ya, yaitu misalnya disuntik mati lalu dibelah dikeluarkan jasadnya. Allah. Nah itu dua pertanyaan saya yang ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ibu mampu berjihad dengan segala halnya ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, maukah kutunjukkan ya, ada tijarah, perniagaan yang menghapuskan dosa. Apa itu? Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, berjihad fi sabilillah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan hartamu dan juga dengan dirimu. Nah, kita tidak bisa berjuang seperti itu secara utuh kepada Palestina. Kita hanya paling tidak mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan kesenangan, kemerdekaan dari penjajahnya. Itu sangat bagus sekali, Bu ya. Kepedulian dengan doa saja itu sudah menjadikan sebuah kebaikan ya. Kemudian dianjurkan kita ini sayang kepada makhluk Allah. Apa itu makhluk Allah? Ciptaan Allah, apapun bentuknya. Memang ada ajaran sekiranya ada binatang buas yang akan mengganggu boleh dibunuh, termasuk cicak itu boleh dibunuh, Ibu. Cicak itu boleh dibunuh ya. Nah apalagi ini kucing ledang bunting dibunuh, ya Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan ibrah ajaran kepada kita? Orang pelacur yang dikategorikan dia punya dosa yang besar gara-gara sayang kepada anjing, toh rahmat Allah diturunkan, dia masuk surga itu ya. Jadi awas, sekesal apapun terhadap binatang ya, jangan menyiksanya. Kalau mau dibunuh, bunuh sekalian. Kayak cicak dibunuhnya sekaligus ya. Jangan sampai buntutnya lepas dulu ya. Nah itu adalah sayang binatang.
Boleh kayak nyamuk. Nyamuk itu binatang ya ciptaan Allah. Kecoa juga ciptaan Allah. Ini kalau sudah kesel sama kecoa, Masya Allah, bawa sapu lidi dipukul sampai menjeret, Pak. Ya Allah, itu ciptaan Allah. Kemudian nyamuk juga begitu, Pak. Ya, apa itu tanda kuasa Allah? Dalam surat Al-Baqarah Allah jelaskan, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udah. Allah tidak segan untuk menciptakan meskipun hanya dengan seekor nyamuk. Karena apa? Di balik ciptaan itu ada hikmah dan manfaatnya. Allah ciptakan nyamuk, Pak, Masya Allah, hikmahnya besar. Karena apa? Tidak sedikit pabrik obat anti nyamuk, sehingga menyerap tenaga kerja. Bukan pabriknya saja, ternyata kalengnya, semprotannya dan sebagainya itu menyerap tenaga kerja. Meskipun dengan digigit nyamuk orang bisa sakit. Saya pernah ngalamin DBD, sakit tuh. Tapi dibalik itu, Masya Allah, dokternya jadi laku, susternya pada kerja, asbab nyamuk. Makanya ada binatang yang boleh dibunuh dengan syarat tadi mengganggu dan sebagainya. Tidak boleh seperti tadi kucing, ya, Masya Allah, itu kasihan banget. Padahal kucing itu adalah binatang yang lembut, ya, yang halus, tergantung diurus. Nabi saja melihat dalam riwayat, kan, tidur tuh kucing, katakanlah di alas untuk sholat. Kalau sekarang apa? Sejadahnya. Lagi tidur kucing itu digunting, itu sejadahnya dipotong supaya kucing tidak bangun dari tidurnya. Tuh begitu, ya, sayang binatang luar biasa. Kepada binatang saja harus seperti itu hormatnya dan kasih sayangnya, apalagi kepada sesama manusia. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu